Yang Kai menyapa, Sesuai dengan prinsip hati-hati, Yang Kai menangkupkan tangannya dan membungkuk segera setelah dia masuk. Jangan sampai dia memberi Bei Limo kesempatan untuk menemukan masalah dengannya. Tapi di tengah kata-katanya, dia tidak bisa melanjutkan. Matanya yang sudah melebar-melebar saat dia menatap ke depan dengan kaget. Di sofa empuk di depannya, sosok Anggun berbaring malas di atasnya, mengenakan kerudung tembus pandang yang samar-samar terlihat. Meskipun kerudung ini disebut kerudung tipis, sebenarnya hanya sehelai kain sutra yang nyaris tidak bisa menutupi beberapa bagian vitalnya. Namun, pemandangan dadanya cukup terbuka, hampir memperlihatkan setengah dari dadanya. Tulang selangkanya yang indah dan lehernya yang ramping juga terlihat jelas, dan kedua kakinya yang indah berwarna putih dan mempesona. Gaunnya dipotong lurus ke pantatnya, memungkinkan seseorang untuk dengan mudah melihat pemandangan indah di dalamnya. Tetapi itu juga tidak terlihat, menyebabkan hati seseorang gatal. Baru saja, ketika dia mendengar suara malas namun menawan itu, Yang Kai sudah siap secara mental, mengetahui bahwa Bei Limo pasti akan menggodanya. Jika seorang wanita ingin menggodanya, tubuhnya akan menjadi aset terbaik. Selain itu, dengan statusnya sebagai salah satu dari 12 Saint Iblis, dia pasti akan mampu membangkitkan keinginan pria untuk menaklukkannya, menyebabkan darahnya mendidih dan emosinya menjadi tidak terkendali. Tetapi ketika dia melihat adegan ini, Yang Kai masih agak terkejut. Orang ini benar-benar terlalu murah hati, bagaimanapun juga. Kamu adalah seorang Demon Saint. Apakah tidak apa-apa bagi kamu untuk mengenakan gaun yang memalukan seperti itu? Jika kamu ingin memakainya, kamu harus memakainya secara diam-diam. Saya dan Baya sama-sama laki-laki. Bahkan seorang sucubus seperti Yuru Meng belum pernah mengenakan pakaian seperti ini sebelumnya. Jika Bei Limo yang dia temui terakhir kali adalah kontradiksi antara kemurnian dan pesona, maka pada saat ini, dia benar-benar menawan. Setiap bagian tubuhnya sangat menggoda. Ini membuat Yang Kai bertanya-tanya apakah orang di depannya adalah Bei Limo yang murni dan polos yang dia lihat terakhir kali. Jika hanya ini yang ada, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi wanita ini dikelilingi oleh 4 atau 5 wanita lain, yang semuanya sangat cantik. Masing-masing mengenakan kerudung tipis yang menyembunyikan sosok anggun mereka. Titik. Pada saat ini, kepala Bei Limo sedang beristirahat di paha ramping seorang wanita. Kepala wanita itu menunduk saat dia dengan lembut menghembuskan napas lemah dari bibir merahnya, menyapu daun telinga dan leher Bei Limo inci demi inci, menyebabkan Bei Limo menyipitkan matanya dan mendengus lembut. Baru sekarang Yang Kai menyadari bahwa ini adalah suara samar yang dia dengar di luar. Di sisi lain sofa empuk duduk seorang wanita. Tangannya yang indah dengan lembut membelai paha Bei Limo seolah-olah dia sedang bermain dengan karya seni yang paling indah di dunia. Gerakannya hati-hati dan ekspresinya gembira. Yang Kai melihat dengan matanya sendiri bahwa dia telah meletakkan tangannya di paha Bei Limo. 3 wanita yang tersisa berkumpul di sekelilingnya. Baik membelai bagian sensitifnya atau menjilat daun telinganya. Mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Demon Saint ini. Setiap tindakan mereka, ditambah dengan suara samar di ruangan itu, hampir merupakan puncak rayuan. Meskipun Yang Kai sudah siap secara mental, pemandangan di depannya seperti sambaran petir, menyebabkan dia kehilangan fokus dan tenggorokannya kering. Dia berpikir dalam hati, kamu benar-benar melemparkan dirimu ke rahim yang salah. Kamu seharusnya menjadi sucubus. Yuru Meng tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kamu. Jika kamu berani menghina sucubus, mengapa kamu tidak menemukan beberapa pria? Apa gunanya memiliki beberapa wanita di sini? Memutar kepalanya untuk melirik Baya, Yang Kai melihat bahwa orang ini menundukkan kepalanya. Mata dan hidungnya diturunkan seolah-olah dia adalah seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Yang Kai mencibir di dalam hatinya, mengetahui bahwa orang ini tidak punya nyali untuk melihat hal-hal ini. Mengetahui niat Bei Limo, tidak peduli seberapa mengejutkan adegan ini, Yang Kai dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, terbatuk ringan, dan berkata, Yang Kai menyapa Yang Mulia. Bei Limo menutup telinga terhadap ini. Tidak tahu apakah dia mencoba menempatkan Yang Kai di tempatnya, atau jika dia sengaja mencoba meninggalkannya di sini. Tetapi di bawah bimbingan para wanita ini, dia masih mendengus ringan. Yang Kai berteriak lagi, dengan sengaja mengedarkan kaisar Qi-nya kali ini, menyebabkan dinding es di sekitarnya bergetar. Tindakan ini menyebabkan wanita lain memelototinya dengan marah, dan bahkan dahi Baya berkeringat saat dia diam-diam mengulurkan tangan dan menarik lengan bajunya. Yang Kai tersenyum. Karena Sein memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya tidak akan mengganggu kamu lebih jauh. Ketika Sein itu bebas, raja ini akan datang dan berkunjung. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Awalnya, wanita ini adalah orang yang membutuhkan bantuan Yang Kai. Jadi dia berlari ke sisi Cloud Shadow dan memaksa keturunan jiwa Yuru Meng untuk muncul dan bernegosiasi dengannya. Kali ini,
Yang Kai berlari untuk membantunya. Tetapi dia sengaja bertindak tidak baik dan Yang Kai tidak mau repot untuk melayaninya. Jika bukan karena kekuatannya lebih rendah dari miliknya, Yang Kai sudah lama membalikkan istana es ini. Kamu ingin pergi setelah datang ke sini? Di sofa empuk, Bei Limo akhirnya membuka matanya. Jika Yang Kai benar-benar pergi, dia pasti akan tertutup debu. Yang Kai berhenti sejenak sebelum menoleh ke belakang dan berkata, melihat Yang Mulia cukup sibuk, saya benar-benar tidak ingin mengganggu kamu. Apalagi yang bisa saya lakukan? Bei Limo dengan dingin mendengus. Begitu besar temperamennya. Apakah Yuru Meng tidak mengajarimu aturan wilayah iblis? Yang Kai memutar matanya dan mengarahkan hidungnya ke langit. Itu saja yang harus saya katakan. Jika Sein tidak menyukai saya, mohon permisi. Kelancangan, sebelum Bei Limo bisa mengatakan apa-apa, seorang wanita di sebelahnya tiba-tiba berteriak. Demonic Ki-nya melonjak. Baru saat itulah Yang Kai menyadari bahwa wanita ini adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Yang Kai meliriknya tetapi tidak menganggapnya serius, malah menoleh ke Bei Limo dan berkata, kamu perlu mengerti bahwa bukan aku yang ingin datang ke sini. Kamulah yang mengundangku ke sini. The Saint Venerable bahkan tidak memiliki sopan santun dasar untuk memperlakukan tamunya. Jadi mengapa raja ini harus tinggal di sini dan mempermalukan dirinya sendiri? Tolong izinkan saya untuk kembali ke benua Cloud Shadow. Keringat dingin di dahi Baya semakin meningkat saat dia berbisik. Saudara Yang Mulia tidak bermaksud meremehkanmu. Hanya saja setiap hari saat ini. Bei Limo melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu menjelaskan. Dia benar. Senior ini memang mengabaikannya. Mengatakan demikian, dia melirik ke samping. Ketika Raja Iblis perempuan yang baru saja memarahi Yang Kai melihat ini, dia dengan cepat mengambil kursi dari samping dan meletakkannya di seberang sofa empuk. Bei Limo tidak bergerak dan hanya berkata kepada Yang Kai, duduk. Yang Kai memikirkannya sejenak sebelum berjalan dan duduk. Alasan utamanya adalah dia tidak bisa pergi. Jika dia terus mengganggu Bei Limo, dia pasti akan membuatnya marah dan dia tidak akan bisa mundur. Melihat ini, Baya tidak bisa menahan untuk menghela nafas lega sebelum menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Mulia, saudara yang telah tiba, bawahan ini akan pergi duluan. Pergi. Bei Limo menutup matanya lagi dan berkata dengan ringan. Baru kemudian Baya menundukkan kepalanya dan mundur, meninggalkan ruangan sebelum berbalik dan berjalan pergi. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan istana es dan terbang dalam seberkas cahaya, merasa agak cemas. Ketika Yin menyadari bahwa dia telah keluar, dan Yang Kai tidak terlihat, dia segera menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya dan menangkupkan tangannya. Tuan Baya, bolehkah saya bertanya kepada Raja Agung saya? Pergilah, dengan lambaian tangannya. Kekuatan yang kuat menyapu suara itu ke samping dan melesat seperti kilat. Yin terkejut, dan baru sekarang dia merasakan ketakutan yang tersisa. Meskipun dia tidak tahu mengapa Baya sangat marah. Jelas ada yang salah dengan keadaan Baya sekarang. Matanya benar-benar merah, dan cara dia memandangnya dipenuhi dengan keinginan yang jelas. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Baya, dia tahu bahwa dengan kultivasi Baya yang kuat, bahkan jika dia memiliki semacam keinginan untuk wanita, dia tidak akan menunjukkannya dengan jelas. Selain itu, dia pasti tidak kekurangan wanita di sekitarnya. Jadi dia tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu padanya. Apa yang sedang terjadi? Yin tampak bingung. 100 kilometer jauhnya dari Istana Es, ada sebuah kota besar, seperti kota suci benua hantu, kota suci benua Proud Snow. Baya hanya butuh beberapa saat untuk mencapai tempat ini sebelum dia bergegas ke rumahnya sendiri. Menyapu Divine Sense-nya di atasnya. Dia langsung pergi ke kediaman selir favoritnya dan menendang pintu hingga terbuka. Selir itu saat ini sedang berdandan di depan cermin ketika dia tiba-tiba mendengar suara gerakan dan menjadi marah. Namun, ketika dia melihat siapa itu, dia segera tersenyum dan berdiri. Tuan, mengapa kamu datang? Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia dijemput oleh Baya dan dilemparkan ke tempat tidur besar, menyebabkan dia berteriak ketakutan. Pada saat berikutnya, dia merasakan sepasang tangan besar bergerak di sekitar tubuhnya, merobek gaunnya. Sesaat kemudian, suara manis terdengar dari ruangan. 2 jam kemudian, selir ini tertidur nyenyak. Tetapi bahkan lebih banyak wanita berjalan masuk dari luar. Di tempat tidur, Baya tampaknya sudah gila. Tidak menunjukkan sedikit pun kasih sayang lembut untuk jenis kelamin yang lebih adil. Menunjukkan semangat kepahlawanannya saat ia bergegas maju. Membiarkan selusin selir yang tinggal di rumah ini untuk menikmati kehidupan. Kesenangan. Tidak sampai 1 hari kemudian Baya merasakan panas di tubuhnya perlahan menghilang. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke tempat tidur. Dia melihat lebih dari selusin tubuh indah, yang masing-masingnya kurang lebih ditutupi memar ungu. Yang semuanya tidak diragukan lagi adalah karyanya.
Sambil menghela nafas ringan, dia berdiri dan menyapu spray, menutupi tubuh tempat tidur yang memikat. Berjalan ke jendela, dia melihat ke arah istana es. Ekspresi ketakutan yang masih ada di matanya. Bahkan dia, seorang half saint, tidak mampu menahan tekanan ini. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Yang Kai sekarang. Mungkin dia sudah mati di perut seorang wanita. Di istana es, tepat setelah Baiya pergi, Yang Kai tiba-tiba merasakan hawa dingin menyelimuti pikirannya. Ini menyebabkan dia berkedip beberapa kali sebelum menjadi marah. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi, dia tahu bahwa dia pasti telah jatuh ke dalam perangkap barusan. Mungkin itu adalah teknik rahasia, atau mungkin itu semacam obat. Tetapi kemungkinan itu terkait dengan jiwa. Itulah sebabnya efek pembersihan jiwa lotus pemanasan jiwa telah diaktifkan. Teknik rahasia atau obat yang memungkinkannya menggunakan efek pembersihan jiwa dari teratai pemanasan jiwa tanpa dia sadari jelas bukan masalah kecil. Ditambah dengan sensasi halus yang dia rasakan barusan, Yang Kai hampir bisa memastikan bahwa itu pasti jenis teknik menyihir atau afrodisiak. Efeknya tidak diragukan lagi untuk membangkitkan emosinya, dan dari kelihatannya, kemungkinan terakhir cukup tinggi. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Bei Limo, pelacur murahan ini, mengenakan gaun yang memalukan. Tidak hanya dia merayunya dengan wanita-wanita ini, dia bahkan menggunakan afrodisiak. Ini terlalu tak tahu malu. Yang Kai memiliki beberapa dugaan mengapa dia bertindak seperti ini. Pertama, lebih dari sebulan yang lalu, dia telah menggigitnya di Cloud Shadow City. Pada saat itu, karena Yuru Meng hadir dan dialah yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, tidak pantas baginya untuk melakukan apapun padanya. Namun, dia adalah Demon Saint yang bermartabat yang telah dimanfaatkan. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini dengan mudah? Pada saat itu, dia tidak bertindak, tetapi malah menunggunya di sini. Kedua, atas nama, dia adalah pria Yuru Meng, dan keduanya memiliki minat untuk menyegel rahasia satu sama lain. Karena dia dan Yuru Meng tidak memiliki hubungan yang baik, dia secara alami ingin menggunakannya untuk mempermalukan Yuru Meng. Jika dia benar-benar membodohinya di sini hari ini dan menyebarkan berita, wajah Yuru Meng akan hancur. Memikirkan hal ini, Yang Kai mencibir di dalam hatinya. Jangan salahkan saya karena tidak adil. Kamu memintanya? Suara samar suaranya terputus-putus, menyebabkan beberapa wanita yang melayani Bei Limo tidak dapat menahan emosi mereka. Napas mereka cepat dan wajah mereka memerah. Tidak diketahui apakah mereka juga dipengaruhi oleh afrodisiak yang tidak diketahui. Tetapi mata mereka dipenuhi dengan cahaya aneh saat mereka menatap Bei Limo. Setelah Yang Kai duduk, Bei Limo tidak mengatakan apa-apa, hanya memperlakukannya seperti udara. Pada awalnya, Yang Kai duduk tegak, punggungnya lurus, tangannya bertumpu pada lutut sambil menatap lurus ke depan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia sesekali melirik tubuh cantik wanita di depannya, terutama tubuh Bei Limo, menyebabkan napasnya menjadi lebih cepat dan matanya menjadi merah. Meskipun gerakan kecil ini sangat halus dan hampir sepenuhnya tidak terdeteksi, bagaimana mereka bisa disembunyikan dari pengamatan Bei Limo? Bahkan jika dia menutup matanya, setiap gerakan Yang Kai tidak bisa lepas dari akal sehatnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung karena dia tidak bisa menahan senyum halus. Tampaknya melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, Yang Kai menjadi lebih berani. Setelah beberapa saat, matanya terbuka lebar saat dia menatap ke depan. Jakunnya sesekali bergerak saat dia menelan. Harus dikatakan bahwa pemandangan di depannya cukup menyenangkan mata. Meskipun Yang Kai tahu niat Bei Limo dan telah menggunakan efek lotus pemanasan jiwa untuk menghilangkan efek obat penggoda. Sekarang dia melihat adegan ini. Dia tidak bisa menahan perasaan mulutnya menjadi kering, yang membuat reaksinya dan ekspresi yang sangat realistis. Tiba-tiba, Bei Limo mengeluarkan erangan lembut dan perlahan membuka matanya. Sepasang matanya yang indah seperti bintang di langit, menyilaukan dan gemerlap. Dia meregangkan lengannya yang seperti lotus dan memutar pinggangnya sebelum mengubah posisinya dan terus berbaring, menghadap ke arah Yang Kai. Posisi ini membuat sepasang puncak batu gioknya tampak lebih megah. Dia tersenyum pada Yang Kai seolah-olah dia baru ingat bahwa ada orang seperti itu di ruangan itu. Dengan ringan melambaikan tangannya. Jangan abaikan tamumu. Begitu kata-kata ini keluar, Raja Iblis perempuan yang baru saja memarahi Yang Kai berjalan ke arahnya dan duduk di pangkuannya. Melingkarkan lengannya di lehernya saat dia menatapnya dengan senyum menawan. Dengan tubuhnya yang lembut dan hangat di lengannya, Yang Kai bisa merasakan elastisitas pahanya yang menakjubkan. Dan aroma tubuhnya menempel di hidungnya. Yang Kai menelan ludah. Merasa agak tidak berdaya ketika dia menatap Bei Limo dengan ragu-ragu dan bertanya, Saint, ini tidak terlalu bagus kan? Bei Limo mengangkat matanya dan dengan malas bertanya, ada apa?
Yang Kai berkata dengan canggung. Mengapa Sein perlu bertanya ketika dia sudah tahu jawabannya? Antara aku dan Yu Rumeng. Yah, hehe, kau tahu. Apakah kamu takut padanya? Tatapan Bei Limo dipenuhi dengan penghinaan. Yang Kai segera mencibir. Raja ini adalah pria besar. Bagaimana saya bisa takut pada seorang wanita? Selain itu, ini bukan masalah apakah aku takut atau tidak. Hanya saja jika kata-kata ini keluar. Dia melirik wanita di lengannya. Raja Iblis wanita tidak diragukan lagi telah terpengaruh oleh afrodisiak. Dia napasnya menjadi panas saat dia duduk di pelukannya. Memutar tubuh lembutnya dengan gelisah. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk meraih salah satu tangan Yang Kai dan meletakkannya di dadanya. Dengan lembut menggigit bibir merahnya saat dia mengerang. Yang Kai menelan ludahnya dan melanjutkan. Aku sudah mengecewakannya. Meskipun dia berkata begitu, tangannya yang besar mulai menggosok Raja Iblis perempuan dengan keras, menyebabkan dia jatuh ke dalam pelukannya. Bei Limo tersenyum ringan dan berkata, pada akhirnya, itu semua karena kamu takut padanya. Jangan khawatir, mereka tidak akan mempublikasikan masalah ini. Dan ratu ini tidak akan menyebarkannya. Jadi itu tidak akan sampai ke telinganya. Kamu tidak perlu terlalu terkendali. Lagi pula, pria mana yang tidak memiliki 3 istri dan 4 selir? Ratu ini telah mengundang kamu untuk membantu saya memperbaiki gerbang dunia. Jadi tentu saja saya tidak akan memperlakukan kamu dengan tidak adil. Yang Kai menjilat bibirnya dan tampak ragu sejenak sebelum mengangguk. Terima kasih banyak atas niat baik Sein. Menurunkan kepalanya untuk melihat Raja Iblis perempuan di lengannya. Tangan besar Yang Kai berjalan ke bawah, menyebabkan Raja Iblis perempuan terengah-engah. Mata Yang Kai berkilat seperti mata serigala saat dia dengan santai berkata, tapi jujur saja, Sein, jangan berpikir bahwa raja ini takut padanya hanya karena kultivasinya lebih rendah dari Rumeng. Raja ini benar-benar tidak takut padanya. Bukannya aku tidak memukulinya saat dia tidak patuh. Bei Limo baru saja menonton pertunjukan di depannya ketika dia mendengar ini. Matanya yang indah bersinar saat dia bertanya dengan heran, kamu mengalahkannya? Yang Kai dengan bangga menyatakan, tidak hanya sekali, ekspresinya penuh dengan kesombongan. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Bei Limo menahan tawanya dan bertanya, bagaimana kamu memukulnya? Ini cukup menarik, salah satu dari 12 Saint Iblis di wilayah Iblis. Tapi dia sebenarnya telah dikalahkan oleh manusia yang hanya setara dengan Raja Iblis kelas menengah. Yu Rumeng. Oh Yu Rumeng, untuk berpikir bahwa kamu akan mengalami hari seperti itu. Bei Limo tiba-tiba merasa bahwa usahanya hari ini tidak sia-sia. Sebenarnya bisa mendengar rahasia seperti itu. Ini adalah sesuatu yang harus dia selidiki secara menyeluruh. Lain kali dia melihat Yu Rumeng, dia harus mengolok-oloknya dan melihat apakah dia masih memiliki keberanian untuk menantangnya. Yang Kai menyeringai jahat dan mengulurkan tangannya untuk menamparkan pantat indah Raja Iblis perempuan di pelukannya, menyebabkan dia berteriak kaget. Mata indah Bei Limo semakin bersinar saat dia menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Sedikit mengangkat bagian atas tubuhnya. Bicaralah secara detail. Yang Kai berkedip dan melihat sekeliling. Itu tidak bagus. Ada terlalu banyak orang di sini. Bei Limo berkata dengan marah. Jika aku menyuruhmu, kamu seharusnya mengatakannya. Yang Kai memikirkannya sejenak sebelum tiba-tiba mengulurkan tangan dan melemparkan Raja Iblis perempuan ke dalam pelukannya. Berdiri. Dia menarik Raja Iblis wanita lainnya yang telah melayani Bei Limo dan duduk di sampingnya. Bei Limo menatapnya dengan dingin tanpa ada niat untuk menghentikannya. Tapi senyum di wajahnya cukup menarik. Yang Kai menundukkan kepalanya dan memeriksa kaki Bei Limo yang seperti batu giok. Berhenti sejenak di antara kaki dan dadanya sebelum akhirnya menatap mata Bei Limo. Karena Sein ingin tahu, raja ini akan diam-diam memberitahumu. Bei Limo mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Bagus, tapi bagaimana kamu berencana memberitahu senior ini dengan tenang? Yang Kai menyeringai dan perlahan membungkuk. Menggerakkan kepalanya lebih dekat ke arahnya seolah dia ingin membisikkan sesuatu padanya. Tetapi kedua tangannya yang besar telah meraih pergelangan kaki Bei Limo dan meremasnya. Bagaimanapun, di mata wanita ini, dia sudah terpengaruh oleh obat rayuan. Jadi wajar baginya untuk bertindak seperti ini. Tubuh Bei Limo sedikit menegang, tetapi sorot matanya menjadi lebih menarik. Kulitnya halus dan kenyal, seperti karya seni paling indah di dunia. Menyebabkan Yang Kai menghela nafas melihat bagaimana pelacur ini benar-benar layak menjadi Demon Saint. Wanita cantik seperti itu memang sebanding dengan Yu Rumeng. Saat dia menggosok kulitnya, kedua tangannya yang besar telah melewati betisnya, bergerak naik turun pahanya. Tindakan berani ini tidak hanya menyebabkan Raja Iblis wanita di dekatnya merasa tidak nyaman, tetapi juga menyebabkan mereka menunjukkan ekspresi antisipasi. Mata mereka terbakar dengan keinginan. Di bawah pengaruh obat penggoda, Raja Iblis ini sudah agak bingung. Jika tidak,
Bagaimana mereka bisa membiarkan Yang Kai menghujat yang mulia seperti ini? Dalam keadaan normal, jika Yang Kai berani mendekat dalam jarak 3 meter dari Bei Limo, dia pasti akan dikepung oleh mereka. Pada saat ini, Yang Kai juga berada dalam posisi yang sulit. Benar-benar bingung harus berbuat apa. Dia mengira Bei Limo akan menghentikannya dan bahkan mengusirnya ketika dia duduk di sebelahnya. Jadi dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Yang Kai benar-benar tidak ingin tinggal bersama Bei Limo. Dia tidak merasa aman sama sekali. Tanpa diduga, wanita ini tampaknya tidak memiliki niat untuk mengusirnya. Bahkan tidak menunjukkan reaksi apapun ketika dia mencoba menyentuhnya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Bei Limo masih berbaring malas di sofa empuk dengan kepala bersandar di paha Raja Iblis perempuan. Yang Kai memegang betisnya dengan satu tangan sementara tangannya yang lain meraih bagian bawah gaun tembus pandangnya. Jika dia bergerak beberapa inci lagi, dia mungkin akan menyentuh tempat yang sangat sensitif itu. Suasana dan posisi seperti ini sangat ambigu. Kelainan lotus pemanasan jiwa membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Dan dia juga memahami niat Bei Limo. Namun, wanita ini masih seorang Demon Saint. Jadi jika dia bertindak terlalu jauh, dia mungkin akan membuatnya marah. Namun, keraguannya hanya berlangsung sesaat. Mungkin karena Yurumeng, Yang Kai tidak terlalu menghormati Bei Limo. Tetapi karena dia tidak mencoba untuk menghentikannya, itu berarti dia diam-diam menyetujui. Bagaimanapun, saya bukan orang yang dirugikan. Hati Yang Kai mengepal saat tangannya tiba-tiba mengulurkan tangan ke jurang yang dalam. Pada saat ini, kaki Giok tiba-tiba muncul di depannya dan menendang ke arahnya. Bahkan dengan reaksi menakjubkan Yang Kai, dia masih tidak bisa mengelak dan langsung ditendang di dada, seolah-olah dia telah ditabrak meteor. Dadanya terasa sesak dan darahnya melonjak saat dia terbang keluar dari sofa empuk dan menabrak dinding es. Sambil menggertakkan giginya saat dia mendarat di tanah, Yang Kai mencengkeram dadanya dan batuk beberapa kali sebelum mengangkat kepalanya dan bertanya, "Apa maksud Yang Mulia dengan ini?" Mata Bei Limo sedingin es saat dia perlahan berdiri dan mengulurkan tangan untuk menghaluskan roknya yang telah digulung oleh Yang Kai. Dengan lembut menghaluskannya, dia dengan dingin mendengus. Akting bocah kecil ini cukup bagus. Menutupi dadanya dengan tangannya, Yang Kai tidak bisa menenangkan aliran darahnya. Ekspresinya menjadi canggung dan setelah lama terdiam, dia tersenyum canggung. "Kamu bisa tahu." Karena Bei Limo telah mengatakannya, dia pasti sudah menyimpulkan bahwa dia sedang berakting. Jadi tidak ada gunanya terus bertindak secara ambigu. Karena itu masalahnya. Lebih baik berbicara terus terang. Bei Limo dengan dingin mendengus saat dia menatapnya dengan dingin. Jika Yang Kai benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya karena afrodisiak, itu bisa dimengerti. Dia telah merencanakan semua ini hari ini untuk ini. Jika dia bisa mempersulit Yang Kai untuk menahan diri dari melakukan apapun pada Raja Iblis ini, itu akan menjadi yang terbaik. Yang Kai adalah pria dari pelacur itu Yurumeng, dan dia juga dikendalikan oleh teknik rahasia segel hati. Kecuali dia bisa mengungkap teknik rahasia ini, hubungan antara mereka berdua tidak akan terpisahkan. Jika dia bisa membiarkan Raja Iblis ini bersenang-senang dengan Yang Kai, itu pasti akan membuat Yurumeng jijik. Namun pada kenyataannya, Yang Kai hanya berakting. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Bei Limo. Tanpa alasan, dia telah dimanfaatkan oleh bocah kecil ini, menyebabkan dia menggertakkan giginya karena marah. Jika bukan karena fakta bahwa dia waspada terhadap Yurumeng dan Yang Kai masih memiliki nilai, dia akan membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. "Bagaimana kamu mengetahuinya?" Yang Kai bertanya. Berpikir itu tidak masuk akal. Penampilannya sudah cukup realistis. Jadi tidak ada alasan baginya untuk menunjukkan kekurangan apapun. Apakah itu asli atau palsu? Tentu saja itu tidak nyata. Bei Limo melirik. Sejujurnya, dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa pada awalnya. Terutama karena dia terlalu percaya diri dengan metodenya sendiri dan merasa bahwa kultivasi Yang Kai tidak cukup untuk melawannya. Jadi banyak reaksi Yang Kai masuk akal. Tidak sampai Yang Kai mengulurkan tangannya ke bagian bawah gaunnya, dia melihat beberapa petunjuk. Jeda halus itu hampir seketika. Tapi bagaimana mungkin Bei Limo, sebagai Saint Iblis, tidak menyadarinya? Jeda itu mewakili keraguan. Tetapi jika dia benar-benar terpengaruh oleh obat rayuan, tidak mungkin baginya untuk ragu. Baru kemudian dia dengan tegas memberinya tendangan. Yang Kai menghela nafas, berjalan ke kursi, dan duduk lagi. Menatap Bei Limo dengan tulus. "Apa gunanya? Kamu memiliki dendam dengan Rumeng. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Mengapa menyeret saya ke dalam ini? Aku tidak bersalah." Bei Limo menatapnya dengan jengkel dan geli. "Apakah kamu pikir kamu tidak bersalah?" Wajah Yang Kai dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia menjawab. "Bukankah begitu?"
Meskipun dia tahu dia tidak akan benar-benar melakukan apapun padanya, Yang Kai tidak ingin hubungan mereka menjadi terlalu tegang karena dia harus bekerja di wilayahnya untuk saat ini. Bei Limo mencibir. Jika kamu bukan pria Yu Rumeng, ratu ini mungkin tidak akan menganggapmu serius. Tapi siapa yang memintamu menjadi pria pelacur itu? Wajah Yang Kai tenggelam ketika dia berkata, Yang Mulia setidaknya adalah eksistensi puncak di wilayah iblis. Bagaimana dia bisa berbicara begitu kasar? Bei Limo mengangkat alisnya. Apa? Aku bahkan tidak bisa memarahinya? Kau cukup protektif padanya. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, Sein juga seorang wanita. Jika seseorang menghina Sein seperti ini, apa yang akan Sein pikirkan? Bei Limo mencibir. Apakah menurutmu pelacur itu mengutukku di belakangku? Saya tidak peduli apakah Rumeng mengutuk kamu di belakang kamu atau tidak. Tetapi di depan saya, tolong hormati diri kamu sendiri, Yang Mulia. Bei Limo tertegun sejenak. Tampaknya tidak mengharapkan Yang Kai untuk berani berbicara dengannya sedemikian rupa. Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bahkan ingin menganiaya dia sekarang, keberanian manusia ini telah melampaui batas. Surga, jadi apa gunanya mengatakan sesuatu? Dia segera mendengus dingin. Aku hanya harus mengutuk, jadi apa? Yang Kai tiba-tiba berdiri, menjentikkan lengan bajunya, dan berkata, jika kita tidak setuju satu sama lain, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mohon maafkan raja ini karena tidak dapat membantu kamu dengan gerbang dunia. Saint Venerable harus menemukan orang lain. Mengatakan demikian, dia berbalik dan melangkah pergi. Jika kamu berani bergerak lagi, senior ini akan mematahkan kakimu. Aku akan menepati janjiku. Bei Limo dengan dingin menatap punggung Yang Kai. Yang Kai membeku di tempat, satu kaki di udara, tidak berani bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Bei Limo di dalam hatinya. Dia jelas diundang olehnya untuk memperbaiki gerbang dunia. Jadi bagaimana dia bisa berakhir dalam keadaan seperti itu? Wanita ini terlalu tidak masuk akal. Namun, Yang Kai juga tahu bahwa dia tidak bisa berdebat dengannya. Tinjunya tidak sebesar miliknya. Bei Limo berbaring lagi dan melihat punggungnya sambil tersenyum. Dengan ringan berkata, tidak buruk. Tidak buruk. Anak kecil ini cukup masuk akal. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Katakan padaku. Raja ini mengaku kalah. Yang Kai memiringkan kepalanya. Ekspresi kesedihan dan kemarahan memenuhi wajahnya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah datang ke benua Proud Snow ini. Jika dia ingin pergi ke Eternal Heaven Continent, dia tidak perlu melewati wilayah Bei Limo. Dia hanya bisa melewati wilayah Demon Sein lainnya. Bukannya aku ingin melakukan apapun, tetapi kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Apakah kamu benar-benar ingin pergi begitu saja? Yang Kai menghela nafas berat dan berkata tanpa daya. Aku terlalu kasar barusan. Aku harap Saint Venerable bisa murah hati. Itu tidak akan terjadi lagi. Apakah kamu pikir akan ada waktu berikutnya? Bei Limo dengan dingin mendengus. Juga, aku tidak mendengar ketulusan dalam permintaan maafmu. Lalu ketulusan seperti apa yang kamu inginkan? Yang Kai berbalik untuk melihatnya. Bei Limo menatapnya sejenak sebelum mengangguk ke arahnya. Yang Kai berkedip. Ekspresi curiga muncul di wajahnya. Melihatnya cemberut lagi. Dia dengan enggan berjalan ke arahnya dan menundukkan kepalanya untuk menempelkan telinganya ke telinganya. Bei Limo menggertakkan giginya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Yang Kai menatapnya dan bertanya dengan serius. Apakah kamu tidak ingin membisikkan sesuatu kepadaku? Bei Limo sangat marah sehingga dia hampir tertawa. Jika dia benar-benar ingin membisikkan sesuatu, transmisi Divine Sense sudah cukup. Jadi mengapa repot-repot? Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, berlututlah di depan senior ini dan minta maaf. Senior ini akan mengampunimu kali ini. Ekspresi Yang Kai segera menjadi dingin saat dia perlahan menegakkan punggungnya dan menatapnya. Matanya dingin ketika dia berkata, aku akan berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Saint Venerable. Dia kemudian menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Kai akan pergi dulu. Wanita ini sebenarnya telah membuat permintaan yang keterlaluan. Membuat Yang Kai merasa bahwa tidak perlu melanjutkan percakapan ini dengannya. Kali ini, dia bertekad untuk meninggalkan benua Proud Snow. Bahkan jika dia harus benar-benar berselisih dengan Bei Limo. Dia memang tidak berdaya untuk melawan kekuatan seorang Demon Sein. Bahkan dengan kemampuan luar angkasa, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Tetapi bahkan jika dia mati dalam pertempuran, itu lebih baik daripada dipaksa untuk berkompromi. Mengatakan demikian, Yang Kai berbalik dan pergi. Adapun apakah Bei Limo akan mengancamnya lagi atau tidak, Yang Kai tidak peduli tentang itu. Paling buruk, dia hanya akan merobek semua kepura-puraan dan bertarung. Tindakannya sangat menentukan. Dan baru setelah dia akan meninggalkan ruangan, Bei Limo bereaksi dan dengan dingin berkata,
Kamu mencari kematian. Yang Kai menutup telinga padanya dan melemparkannya ke belakang kepalanya sebelum mengulurkan tangan untuk membuka tirai. Namun, pada saat berikutnya, demonik Qi yang kuat tiba-tiba bergegas ke arahnya dari belakang. Yang Kai dengan cepat berbalik dan mengedarkan Kaisar Qi-nya untuk melindungi dirinya sendiri. Ekspresinya berubah drastis saat dia dikirim terbang. Suara patah tulang terdengar dari lengannya saat kekuatan kekerasan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan organ dalamnya bergetar dan darah mengalir dari 7 lubangnya. Di udara, kesadaran Yang Kai dengan cepat kabur saat dia melihat Bei Limo mengangkat tangannya sedikit. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jatuh ke tanah. Penglihatannya menjadi hitam. Dan sesaat sebelum dia pingsan, hanya satu pikiran yang melintas di benaknya, satu gerakan. Sebenarnya, itu bukan hanya satu gerakan. Karena Bei Limo tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya dan nyaris tidak berhasil menjatuhkannya dalam setengah gerakan. Meskipun dia tahu jarak antara dia dan Demon Sein sangat besar, dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu besar. Di sisi lain, Bei Limo buru-buru bangkit dari sofa empuk dan menatap ke arah keadaan tidak sadar Yang Kai. Matanya yang indah berkedip saat ekspresi gugup yang langka muncul di wajahnya. Itu bukan karena dia khawatir tentang Yang Kai. Tetapi jika dia benar-benar membunuhnya, Yuru Meng pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dengan teknik rahasia segel hati, begitu Yang Kai meninggal, Yuru Meng akan dapat merasakannya dan pindah dari benua Pantom. Pada saat itu, hubungannya dengan Yuru Meng tidak dapat didamaikan. Terlebih lagi, dia tidak berniat membunuh Yang Kai, tetapi dia benar-benar marah padanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pria ini memiliki emas di lututnya? Dia telah membuat permintaan yang begitu keras untuk membuat Yang Kai meminta maaf. Jadi dia sudah siap secara mental untuk ditolak. Dia telah merencanakan untuk menunggunya menolak sebelum tawar-menawar dengannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa pria ini akan pergi begitu saja, sama sekali mengabaikannya. Dalam kemarahannya, dia menyerang. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia paling banyak menggunakan 20% dari kekuatannya. Tidak diketahui apakah dia akan mampu menahan ini. Setelah menatap kosong untuk beberapa napas, Bei Limo mengulurkan tangannya dan menyapu ke seberang ruangan, menyebabkan aura dingin menyebar. Beberapa Raja Iblis perempuan yang tadinya dalam keadaan kebingungan langsung menggigil dan terbangun. Lihat apakah dia sudah mati, perintah Bei Limo. Itu adalah Raja Iblis tingkat tinggi yang sama yang telah memarahi Yang Kai sebelumnya. Berjalan ke sisi Yang Kai, dia mengulurkan tangannya dan memeriksa napasnya sebelum mengangkat kepalanya dan berkata, "Masih hidup." Bei Limo menghela nafas lega dan sedikit mengangguk. "Bagus kamu masih hidup." Berhenti sejenak, dia bertanya, "Bagaimana lukanya?" Raja Iblis perempuan menjawab, "Beberapa lengan dan tulang dadanya telah patah, dan 5 jeroan dan 6 perutnya telah sedikit bergeser. Segala sesuatu yang lain baik-baik saja." Petik 2. Tidak ada yang serius, wajah Bei Limo dipenuhi dengan keterkejutan. Fakta bahwa Yang Kai mampu bertahan di bawah 20% dari kekuatannya sudah cukup mengejutkan. Tetapi sekarang bahkan lukanya sangat ringan. Meskipun dia telah mematahkan beberapa tulang, sepertinya dia tidak memiliki semacam pil ajaib di sini. Selama dia minum beberapa pil, dia akan bisa pulih dalam beberapa hari. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika Raja Iblis tingkat tinggi baru saja dipukul oleh telapak tangan itu, dia kemungkinan besar akan mati di tempat. Kultivasi orang ini hanya setara dengan Raja Iblis kelas menengah. Namun dia masih sangat tahan. Raja Iblis yang sedang memeriksa tubuh Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan tangisan lembut. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh. "Apa?" Bei Limo mendongak. Tubuh pria ini sangat kuat. Saat Raja Iblis perempuan berbicara, dia benar-benar mengulurkan tangan dan membelai dada Yang Kai seolah-olah dia ingin memeriksanya. Melihat ini, Bei Limo juga melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh dada Yang Kai. Ki iblisnya melonjak. Dan sesaat kemudian, ekspresi kaget muncul di wajahnya saat dia akhirnya mengerti mengapa Yang Kai bisa selamat dari serangan telapak tangannya. Seperti yang dikatakan Raja Iblis perempuan, tubuh pria ini sangat kuat, ototnya kokoh, dan tulangnya sangat kokoh. Hanya tubuh ini saja yang sebanding dengan artefak iblis teratas. Dan apa yang mengalir melalui tubuhnya sebenarnya adalah darah emas, penuh dengan vitalitas. Yang lebih mengejutkan Bei Limo adalah dia bisa merasakan keilahian yang tak terlukiskan dari darah di tubuh Yang Kai. Matanya yang indah menatap wajah Yang Kai seolah dia memikirkan sesuatu menjangkau. Dia meraih salah satu jari Yang Kai dan dengan lembut memotongnya, menyebabkan setetes darah emas mengalir keluar. Bei Limo mengulurkan tangan, mencelupkan sedikit darah ke mulutnya, dan menghisapnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Darah roh suci.
Bocah kecil ini sebenarnya memiliki garis keturunan roh suci, terlebih lagi. Dari bau darah ini dan energi yang dikandungnya. Ini adalah roh suci tingkat tinggi. Bahkan mungkin seekor naga atau phoenix. Bei Limo mau tidak mau mendecakkan lidahnya karena heran. Tapi sekarang dia benar-benar lega. Karena darah di tubuh Yang Kai memiliki vitalitas dan kemampuan pemulihan yang begitu kuat. Itu berarti cedera semacam ini sebenarnya bukan masalah besar baginya. Bahkan jika dia tidak meminum pil apapun, itu tidak akan lama sebelum dia pulih sepenuhnya. Saint Venerable, anak ini terlalu kasar. Apakah kamu perlu bawahan ini untuk membunuhnya? Raja Iblis perempuan menatap Bei Limo dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Bei Limo meliriknya dengan samar. Apakah kamu ingin membunuhnya? Tentu. Tapi dia adalah orang Yu Rumeng. Jika kamu membunuhnya, ratu ini tidak akan bisa melindungimu. Ketika Raja Iblis perempuan mendengar ini, ekspresinya tidak bisa menahan perubahan saat dia menatap Yang Kai dengan tak percaya. Orang ini sebenarnya adalah pria Yu Rumeng. Jika kata-kata ini tidak datang dari Bei Limo, dia pasti tidak akan mempercayainya. Raja Iblis lainnya juga memasang ekspresi kosong, seolah-olah mereka telah mendengar berita mengejutkan. Bei Limo bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum tiba-tiba berbalik dan berkata, tempatkan dia di penjara es dan awasi dia dengan cermat. Katakan padanya ketika dia benar-benar bertobat, dia akan dibebaskan. Kali ini, meskipun dia telah melukai Yang Kai dan menjatuhkannya, pada akhirnya, dia masih menjadi orang yang menderita. Dia tidak bisa menelan kemarahan ini kecuali Yang Kai dengan tulus meminta maaf. Mendengar kata-kata penjara es, ekspresi Raja Iblis perempuan semuanya berubah. Jelas, ini bukan tempat yang bagus. Tidak hanya itu, Bei Limo bahkan mengulurkan tangan dan mengetuk Yang Kai beberapa kali saat dia berbicara. Tindakan ini menyebabkan beberapa Raja Iblis wanita menatap Yang Kai dengan mata penuh belas kasihan. Orang ini bisa memprovokasi siapapun. Tetapi sekarang dia benar-benar memprovokasi Saint. Kali ini, dia benar-benar harus menderita. Bei Limo melambaikan tangannya dan Raja Iblis perempuan itu meraih leher Yang Kai dan menyeretnya keluar. 10 kilometer jauhnya dari Istana Es Proud Snow, Yin, Tu Qialuo, dan Baza semuanya melihat ke arah Istana Es. Adegan Baya bergegas keluar seperti sambaran petir barusan telah membuat mereka merasa agak aneh. Mereka tidak tahu apa yang Yang Kai temui di dalam Istana Es. Tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Meskipun ada lebih dari 10.000 orang, tidak ada dari mereka yang berani memaksa masuk ke Istana Es Proud Snow. Sekarang, Yang Kai sudah berada di dalam selama 2 atau 4 jam. Tetapi dia masih belum kembali. Namun, satu hal yang pasti, hidupnya tidak dalam bahaya. Jika tidak Tu Qialuo dan Baza pasti akan mati. Bagaimanapun, hidup mereka sekarang terikat pada Yang Kai. Jadi jika sesuatu terjadi padanya, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sebagai perbandingan, meskipun Yin khawatir, dia harus tetap tenang. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa sekelompok besar orang telah muncul dari Istana Es dan menyerang mereka dengan agresif. Raja Iblis perempuan yang memimpin semuanya berada di peringkat tinggi. Masing-masing dari mereka mengendarai jenis binatang iblis yang berbeda. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi yang cerah dan memancarkan aura yang megah. Di belakang Raja Iblis ini, beberapa ribu master ras iblis juga pindah. Adegan ini menyebabkan kelompok bawahan Yang Kai merasa agak tidak nyaman. Bahkan ekspresi Yin, Tu Qialuo, dan Baza berubah. Meskipun mereka tidak hidup di bawah komando Bei Limo, mereka tahu bahwa Bei Limo memiliki sekelompok elit di bawah komandonya yang disebut pengawal Es Proud Snow. Masing-masing dari mereka adalah elit dari ras iblis dan memiliki peralatan yang sangat baik dan mengembangkan metode kultivasi yang sangat istimewa. Ketika mereka habis-habisan, itu biasa bagi mereka untuk melawan 3 atau 5 musuh pada tingkat kultivasi yang sama. Jika mereka membentuk formasi, mereka akan mampu menyapu 10 kali musuh. Demon Rache yang bergegas keluar dari Ice Palace jelas merupakan Proud Snow Ice Guard yang legendaris. Jadi meskipun jumlah mereka tidak sebanding dengan pihak ini, momentum mereka benar-benar membanjiri Cloud Shadow dan Blue Plains Alliance, menyebabkan kerumunan panik. Kelompok pengawal Es Proud Snow bergegas maju dan berhenti di jalur mereka. Semuanya berdiri dalam barisan yang teratur. Masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi arogan saat mereka menatap ke arah bawahan Yang Kai. Raja Iblis wanita terkemuka melambaikan tangannya dan berteriak, kelilingi mereka. Dengan satu perintah, beberapa ribu orang menyebar dan mengepung mereka. Dalam waktu kurang dari selusin napas, lebih dari 10.000 orang telah dikepung. Pada saat hidup dan mati ini, Yin dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan tegang. Tanpa perlu mereka mengatakan apa-apa, puluhan ribu Master Demon Rache telah berbalik untuk menghadapi orang-orang di sekitarnya. Semuanya mengenakan ekspresi serius. Pertempuran hidup dan mati akan segera dimulai.
Tu Qialuo dan Raja Iblis lainnya mau tidak mau menelan ludah mereka. Mengetahui bahwa begitu pertempuran hari ini dimulai, 10.000 dari mereka akan dikuburkan di sini. Apa yang telah dilakukan Raja Besar di Istana Es untuk memprovokasi pengawal es? Untungnya, meskipun pengawal es telah mengepung mereka dengan erat, mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang, seolah-olah mereka hanya menjebak mereka di sini. Setelah beberapa saat, melihat bahwa mereka masih tidak berniat menyerang mereka, Tu Qialuo sedikit tenang. Mengetahui bahwa bahkan jika Yang Kai benar-benar telah menyinggung Bei Limo, masih ada ruang untuk negosiasi. Merenung sejenak, dia mendorong bawahannya dan melangkah maju. Memaksakan senyum di wajahnya saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Salam, tuan-tuan, saya Dataran Biru." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, bayangan cambuk tiba-tiba mencambuk ke arahnya dari langit. Suara angin dan guntur bisa terdengar dari cambuk ini, dan itu sangat cepat. Ekspresi Tu Qialuo berubah saat dia secara naluriah mengedarkan ki iblisnya untuk melawan. Tetapi setelah menggertakkan giginya, dia tidak melawan. Cambuk lembut mendarat di wajahnya, meninggalkan bekas berdarah di atasnya. Raja Iblis perempuan yang memimpin duduk di atas tunggangannya dan menatapnya. Dengan dingin berkata, "Tidak ada yang ingin tahu siapa dirimu. Jadi dengan patuh berdiri di tempatmu. Siapapun yang berani bertindak gegabah akan dibunuh tanpa ampun." Wajah Tu Qialuo berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Jadi kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Tetapi pihak lain adalah anggota pengawal es. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sudah cukup baik bahwa dia hanya menerima cambuk. Kehilangan muka lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Namun, ini membuatnya yakin bahwa pengawal es ini tidak berniat menyerang mereka untuk saat ini. Situasi saat ini pasti terkait dengan Yang Kai. Apakah menjebak mereka di sini untuk mencegah siapapun membocorkan informasi? Tu Qialuo mengerutkan kening, bingung. Di sisi lain, Yin mau tak mau menoleh untuk melihat Xiao Wu. Jika ada orang yang bisa membantu mereka dalam situasi sulit ini, itu pasti Yu Rumeng. Terakhir kali, keturunan jiwa Yu Rumeng jatuh pada Xiao Wu. Jadi kali ini, dia secara alami juga bisa melakukan hal yang sama. Pada saat itu, bahkan jika itu hanya gumpalan jiwa Yu Rumeng, pengawal es Proud Snow ini tidak akan berani bertindak gegabah. Seolah merasakan tatapannya, Xiao Wu juga menoleh untuk menatapnya sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Mata Yin tidak bisa menahan peredupan karena dia tahu bahwa bahkan jika itu adalah Yang Mulia Yu Rumeng, dia tidak bisa datang ke keturunan jiwa dengan santai. Terakhir kali, dia telah dirangsang oleh aura Bei Limo, jadi dia muncul. Kali ini, tidak ada bahaya. Jauh dari kemampuan untuk mengaktifkan Soul Discharge. Di bawah istana es Proud Snow, ada penjara es gelap dengan total 18 lapisan. Setiap lapisan lebih keras dari yang terakhir. Di 18 lapisan terdalam, bahkan Raja Iblis tidak akan bisa bertahan lama. Dan hawa dingin yang memenuhi udara sudah cukup untuk membekukan jiwa seseorang dan membunuh mereka. Di dalam penjara es, ada banyak iblis yang telah melakukan kejahatan berat. Secara umum, begitu seseorang memasuki tempat ini, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pergi. Dan pada akhirnya, mereka akan mati beku. Atas perintah Bei Limo, Raja Iblis perempuan yang mengawal Yang Kai ke penjara es tiba dan langsung disambut dengan hormat. Ini juga Raja Iblis. Dan Raja Iblis tingkat tinggi pada saat itu. Dilihat dari kilau batu di wajahnya, dia seharusnya adalah Iblis Batu. Tetapi statusnya jelas tidak sebanding dengan orang yang mengawal Yang Kai. Begitu mereka bertemu, mereka saling menyapa dan bertukar basa-basi. Iblis Batu kemudian memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Yang lain? Kesalahan apa yang dia lakukan?" Dia menyinggung Sein, Raja Iblis perempuan memegang Yang Kai dan mengguncangnya. Stone Demon menyeringai jahat. Dia cukup berani. Setelah hati-hati memeriksa Yang Kai, dia tiba-tiba berseru, "Orang ini. Dia manusia." Raja Iblis perempuan secara alami tahu apa yang ingin dia tanyakan. "Ini sebenarnya manusia?" Stone Demon mengangkat alisnya dan menunjukkan tatapan penasaran. Dia belum pernah melihat manusia sebelumnya. Jadi dia secara alami menganggapnya cukup menarik. Setelah mengukur mereka untuk sementara waktu, dia menemukan bahwa ras manusia seperti ini memiliki mata dan tangan. Segera kehilangan minat, dia bertanya, "Apa arti dari Yang Mulia? Apakah dia ingin dia mati dengan cepat atau lambat?" Jika dia mati dengan cepat, dia akan dilemparkan ke penjara es beberapa lantai di bawah dan akan mati beku dalam waktu kurang dari sehari. Jika dia disiksa secara perlahan, dia akan terlempar ke beberapa lantai tengah dan akan mampu bertahan lebih lama. Dia tidak bisa mati. Raja Iblis perempuan menggelengkan kepalanya. Dia sangat berguna bagi Yang Mulia. Ketika Iblis Batu mendengar ini,
Dia tertegun sejenak. Selama bertahun-tahun, tidak ada ras iblis yang telah dilemparkan ke penjara es yang selamat. Tetapi sekarang yang ini benar-benar tidak bisa mati. Tetapi karena ini adalah perintah dari Sein, dia secara alami harus mengikutinya dan bertanya, apa kultivasinya? Raja Iblis kelas menengah dengan fisik yang kuat. Tetapi kultivasinya telah disegel oleh Sein. Kultivasinya telah disegel. Stone Demon memandang Yang Kai dengan simpati. Tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung Sein. Tidak hanya dia dilempar ke penjara es, tetapi kultivasinya juga telah disegel. Setelah hening sejenak, dia berkata, lapisan ketujuh. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak akan bisa bertahan lebih jauh. Jaga pengaturannya, Raja Iblis menyerahkan Yang Kai ke pihak lain dan menginstruksikan. Yang Mulia telah memerintahkan bahwa ketika dia bangun, katakan padanya ketika dia bertobat, Yang Mulia akan membebaskannya. Perasaan dingin menyerangnya dari segala arah, menyebabkan Yang Kai perlahan bangun. Setelah beberapa saat linglung, dia tiba-tiba teringat adegan sebelum dia pingsan dan dengan cepat melompat, mengenakan postur defensif saat dia melihat sekeliling dengan waspada. Melihat sekeliling, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Tempat ini bukan lagi ruangan tempat Bailey mau berada, melainkan ruangan es. Dinding es di sekitarnya sangat jernih, dan cahayanya sangat terang sehingga bisa mencerminkan penampilan seseorang. Lebarnya sekitar 10 meter, dan juga tampak seperti sel penjara. Rasa dingin yang dingin meresap ke dalam tulangnya, membuatnya merinding. Alis Yang Kai berkerut. Tempat terkutuk macam apa ini? Ingatannya masih melekat pada saat dia pingsan oleh telapak tangan Bailey Mo. Adapun apa yang terjadi setelah itu, dia tidak terlalu yakin. Memikirkannya sekarang, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Kekuatan seorang Demon Sein memang sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Hehehe, kamu sudah bangun? Tawa yang dalam dan menyeramkan tiba-tiba datang dari belakangnya. Ekspresi Yang Kai menjadi serius, dan dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa suara ini cukup dekat dengannya. Tetapi jika pihak lain tidak mengeluarkan suara, dia tidak akan menyadarinya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Dan setelah memeriksanya sejenak, wajahnya langsung menjadi gelap. Beberapa lapisan pembatasan telah ditempatkan di tubuhnya, membatasi kaisar Qi-nya dan mencegahnya menggunakannya. Dari jejak energi pada pembatasan, jelas bahwa Bailey Mo secara pribadi telah mengambil tindakan untuk mencapai efek ini. Tidak heran rasanya agak dingin. Tanpa perlindungan kaisar Qi dan lingkungan yang keras di sini, akan aneh jika tidak dingin. Tetapi dibandingkan dengan ini, dia lebih peduli tentang di mana tempat ini dan apa yang ingin dilakukan Bailey Mo. Orang yang baru saja tertawa adalah iblis batu dengan pinggang besar dan kultivasi yang luar biasa. Berdiri beberapa puluh meter jauhnya, dia menatap Yang Kai dengan sikap mengejek. Di antara mereka berdua, ada jendela kecil yang hanya memungkinkan Yang Kai untuk melihat apa yang ada di luar. Benar saja, ini adalah sel penjara. Wajah Yang Kai menjadi lebih gelap saat dia berjalan ke jendela kecil dan mengukur Stone Demon sebelum bertanya, siapa kamu? Di mana Bailey Mo? Ekspresi terkejut muncul di wajah Stone Demon saat dia berkata, kamu benar-benar berani memanggil nama Saint Venerable secara langsung? Kamu benar-benar berani. Tidak heran kamu dilemparkan ke sini. Petik 2. Aku bertanya padamu, apakah kamu tuli? Yang Kai bertanya dengan tidak sabar. Iblis batu tersenyum sedikit dan berkata, Yang Mulia punya pesan untukmu. Ketika kamu benar-benar bertobat, dia akan membebaskan kamu. Anak laki-laki, jaga dirimu baik-baik. Memberi Yang Kai tatapan penuh arti. Dia berbalik dan pergi. Yang Kai segera menjadi agak tidak senang dan mengutuk. Kamu ingin raja ini bertobat padanya? Katakan padanya untuk makan kotoran, dia jelas diundang untuk memperbaiki gerbang dunia. Tetapi sekarang dia telah dikurung di tempat terkutuk ini oleh Bailey Mo. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak marah? Selain itu, dia telah dikalahkan oleh wanita ini sebelumnya. Jadi dia jelas menderita kerugian besar. Namun Bailey Mo masih berusaha mengendalikannya. Keluhan baru dan lama menggenang di hatinya. Jadi bagaimana dia bisa peduli apakah dia seorang Demon Sein atau bukan? Iblis batu terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Melihat kembali ke penjara es tempat Yang Kai berada, matanya hampir keluar. Dalam situasi apa manusia ini? Beraninya dia menghina Yang Mulia seperti ini? Apakah dia pikir dia telah hidup terlalu lama? Jika kata-kata ini sampai ke telinga Yang Mulia, apa yang akan terjadi? Jika ada ras iblis lain yang dipenjara di sini berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu, dia akan segera membunuh mereka. Tetapi Yang Kai bukanlah seseorang yang bisa dia bunuh. Lagi pula, Raja Iblis baru saja mengatakan bahwa dia sangat berguna bagi Saint Venerable dan telah menjebloskannya ke penjara es untuk memberinya pelajaran dan membunuh gengsinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Stone Demon berkata, Nak,
Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus diam. Kamu seharusnya pernah mendengar pepatah bahwa bencana datang dari mulut. Petik 2. Yang Kai hanya dengan santai memarahinya. Tetapi setelah mendengar kata-katanya, kemarahan di hatinya tersulut dan dia segera berteriak. Jadi bagaimana jika saya memarahinya? Kemudian, dia berteriak, Bei Limo adalah pelacur. Karena dia tidak bisa mengalahkannya dalam perkelahian, dia hanya bisa mengutuknya. Jika dia bisa memarahi Bei Limo, itu yang terbaik. Dia ingin bertanya apa maksudnya. Kata-kata vulgar seperti itu menyebabkan kelopak mata iblis batu berkedut saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat, wajahnya dipenuhi amarah. Yang Kai menghina Bei Limo sama dengan mempermalukan ras iblis bawahannya. Jika dia tidak bisa mendengarnya, maka biarlah. Tetapi karena dia mendengarnya, bagaimana dia bisa tetap acuh tak acuh? Awalnya, dia ingin memberinya pelajaran. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia menekan dorongan di dalam hatinya. Takut dia akan secara tidak sengaja membunuh Yang Kai. Bagaimanapun, kultivasi manusia ini telah disegel oleh Saint Venerable. Jadi dia mungkin tidak akan bisa menerima beberapa pukulannya. Dia mencibir. Jika kamu ingin mengutuk, maka kutuk. Saya harap kamu masih memiliki kekuatan untuk mengutuk nanti. Petik 2. Benar saja. Yang Kai mulai mengutuk. Suaranya sangat keras dan penuh semangat. Ketika kata-kata vulgar dan menghina terus-menerus keluar dari mulutnya, bergema di seluruh penjara es lantai 7. Di lantai 7. Dia bukan satu-satunya yang dipenjara. Setidaknya ada 100 orang. Ketika mereka tiba-tiba mendengar seseorang mengutuk Bei Limo, mereka semua memasang ekspresi ngeri saat mereka bersandar di jendela sel mereka dan melihat ke arah Yang Kai. Sepertinya ingin melihat siapa yang begitu berani. Meskipun mereka dipenjara di sini dan tahu mereka tidak punya cara untuk bertahan hidup, tidak satu pun dari mereka berani menghujat Bei Limo. Berani melakukannya bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kematian. Di dunia ini, ada banyak metode yang bisa membuat seseorang berharap mereka mati. Meskipun Stone Demon telah pergi, dia terus-menerus memperhatikan gerakan Yang Kai. Mendengarkan aliran kata-kata Yang Kai yang tak ada habisnya, pembuluh darah di dahinya berkedut hebat. Bei Limo tidak pernah dimarahi berkali-kali dalam hidupnya seperti sekarang ini, dan itu hampir tidak pernah terulang. Dapat dikatakan bahwa cakrawala Stone Demon telah sangat diperluas. Bagaimana dia bisa begitu berani dan benar ketika mengutuk? Manusia itu mengutuk selama 2 jam penuh sebelum akhirnya berhenti. Kesabaran Stone Demon hampir mencapai batasnya. Tetapi ketika dia mendengar keheningan Yang Kai, dia menghela nafas lega. Diam-diam berpikir bahwa Yang Kai akan runtuh. Bagaimanapun, kultivasi Yang Kai telah disegel. Meskipun lantai 7 tidak terlalu dalam, dengan kultivasinya disegel di sini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Mampu mengutuk selama 2 jam cukup mengesankan. Dibandingkan dengan kemampuan Yang Kai untuk mengutuk, dia lebih mengagumi daya tahan orang ini. Tetapi sekarang setelah dia mencapai batasnya, dia akhirnya bisa bersantai. Namun pada kenyataannya, situasinya tidak seperti yang dia harapkan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yang Kai berhenti dan mulai mengutuk lagi. Kali ini, kutukannya tampaknya telah meningkat dan bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Pembuluh darah di pelipis Stone Demon tidak bisa menahan kedutan. Alasan Yang Kai berhenti untuk waktu yang berharga adalah karena dia telah meluangkan waktu untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Tempat Bei Limo melukainya tidak terlalu serius, hanya beberapa tulangnya yang patah. Meskipun kultivasinya telah disegel, kemampuan pemulihannya belum hilang. Jadi dia seharusnya bisa pulih dalam beberapa hari. Satu-satunya masalah adalah dia tidak bisa menggunakan Kaisar Ki-nya sekarang. Dia juga mencoba untuk melihat apakah dia bisa keluar dari penjara es ini. Tetapi di bawah premis bahwa dia tidak bisa menggunakan Kaisar Ki-nya. Kekuatannya tidak cukup untuk memecahkannya. Tempat terkutuk ini memang sangat dingin menusuk tulang. Dan hukum es di sini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Tetapi fisik Yang Kai kuat. Jadi dia tidak perlu takut dingin di sini. Rencana Bei Limo untuk membuatnya menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya mungkin adalah sebuah kesalahan. Penjara es adalah tempat keheningan yang mematikan. Dan ras iblis yang dipenjara di sini tidak punya pilihan selain membeku sampai mati. Jadi biasanya benar-benar sunyi. Dengan banyak tahanan menunggu kematian tiba. Namun, saat Yang Kai tiba, tempat ini menjadi semarak pasar basah. Ketika dia lelah mengutuk, dia akan beristirahat sejenak. Dan ketika dia pulih, dia akan terus mengutuk. Ada beberapa kali ketika iblis batu merasa bahwa Yang Kai seharusnya tidak dapat melanjutkan. Tetapi setelah beberapa saat, orang ini akan hidup kembali. Dan siksaan ini berlangsung selama 2 hari. Ini membuatnya menyadari masalah. Dia mungkin meremehkan kekuatan fisik manusia ini. Lapisan ketujuh jelas tidak cocok untuknya. Sebelumnya, Raja Iblis Perempuan hanya mengatakan bahwa tubuh fisik Yang Kai sangat kuat.
Jadi dia telah mengatur agar dia tetap berada di lapisan ketujuh. Tetapi sekarang sepertinya dia harus mengirimnya ke lapisan bawah untuk memastikan keselamatannya. Titik. Dengan pemikiran ini, dia dengan cepat mengirim pesan ke Raja Iblis Perempuan dan menjelaskan situasinya secara singkat di sini. Di lantai atas Istana Es Proud Snow, di bawah kubah es transparan, Bailey Mo mengenakan gaun sederhana dan elegan, bersandar di pagar sambil menatap pemandangan indah benua Proud Snow. Tampaknya memperhatikan tindakan bawahannya. Bailey Mo menoleh dan bertanya, apakah pria itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi? Raja Iblis Perempuan menatap Bailey Mo dengan canggung. Tidak tahu harus berkata apa. Bailey Mo berkata dengan ringan. Tidak apa-apa untuk mengatakannya secara langsung. Bagaimana situasinya saat ini? Biarkan saja dia menderita hukuman. Kita tidak bisa benar-benar membunuhnya. Baru saat itulah Raja Iblis Perempuan berbisik. Yang mulia tidak perlu khawatir. Pria itu, baik-baik saja. Melakukan dengan baik, Bailey Mo menatapnya dengan heran dan mengerutkan kening. Bagaimana bisa? Raja Iblis Perempuan berlama-lama, tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Tetapi di bawah tatapan tajam Bailey Mo, dia masih membuka mulutnya dan berkata, lapisan ketujuh tidak berpengaruh sama sekali padanya. Sejak dia bangun, dia sudah berteriak selama 2 hari. Bailey Mo mendengar ini dan tersenyum. Dia masih memiliki kekuatan untuk berteriak. Sepertinya dia baik-baik saja. Berhenti sejenak, dia bertanya, apa yang dia teriakkan? Raja Iblis Perempuan sudah menghela nafas lega. Tapi setelah mendengar pertanyaan Bailey Mo, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun lagi. Jadi dia menguatkan dirinya dan berkata, itu hanya beberapa penghinaan yang ditujukan kepada Yang Mulia. Petik 2. Ekspresi Bailey Mo berubah dingin. Dia benar-benar mengutukku. Raja Iblis Perempuan berkata dengan ketakutan, Yang Mulia, tolong tenangkan amarahmu. Aku akan menghentikannya sekarang dan membuatnya tutup mulut. Bailey Mo mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Tidak seperti dia tidak akan mengutuk ratu ini. Tapi bagaimana dia mengutuk? Pada titik ini, Raja Iblis Perempuan hanya bisa mengirim pesan ke Raja Iblis Batu untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Sesaat kemudian, dia dengan gugup mengulangi penghinaan Yang Kai. Memanggilnya pelacur atau pelacur tidak biasa sama sekali. Dan juga memanggilnya sepotong daging busuk yang bahkan anjing liar pun tidak peduli. Setelah mendengarkan sebentar, seluruh tubuh Bailey Mo gemetar karena marah saat dia mengatupkan giginya dan dengan dingin berkata, lemparkan dia ke lapisan ke-13. Aku ingin melihat apakah dia masih memiliki kekuatan untuk menghinaku.